wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, saya Junita Silitonga, adalah dosen diploma 3 Upper Hermina Manggala Husada. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu saya sebagai koordinator dari manajemen keperawatan. Nah, manajemen keperawatan ini adalah mata kuliah yang didapatkan di semester ganjil dengan jumlah SKS 2 SKS ya, di mana 1 SKS teori dan 1 SKS lagi adalah praktika. Adapun capaian mata kuliah manajemen keperawatan yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan proses manajemen keperawatan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan ya konsep bagaimana perencanaan manajemen asuhan keperawatan. Dan yang ketiga adalah mampu menjelaskan tentang model praktek keperawatan profesional. Selanjutnya, bagaimana rencana kerja dan laporan kerja harian. Di sini juga mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana klasifikasi pasien, terus mampu menjelaskan tentang konsep supervisi, ya. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep timbang terima. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep bagaimana kita dalam manajemen konflik, ya. Selanjutnya di sini mahasiswa harus mampu menjelaskan tentang konsep kolaborasi dan negosiasi. Dan yang kesembilan adalah mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana konsep teoritis penjamin mutu ya dalam asuhan keperawatan yang berbasis bukti. Nah, berikut ini adalah materi pembelajaran yang akan saya berikan bersama tim. Dalam hal ini adalah Bu Ria ya kepada mahasiswa. Yang pertama adalah bagaimana konsep dan proses manajemen keperawatan. Yang kedua, bagaimana perencanaan asuhan keperawatan, model praktek keperawatan profesional, pengklasifikasian pasien, rencana kerja dan laporan kerja, supervisi, timbang terima, manajemen konflik ya, kolaborasi dan negosiasi. Dan yang terakhir adalah kita akan belajar bagaimana teori mutu ya dan bagaimana penjamin mutu di rumah sakit. Untuk sistem pembelajaran di Upper Hermina, kami melakukan secara hibrid, yaitu luring dan daring dengan aplikasi pendukung Google Meet dan WhatsApp. Sedangkan metode pengumpulan tugas, sistem yang kami pakai menggunakan sistem e-kampus, yaitu ada layar e-kampus, di mana saya setelah mengajar memberikan instruksi kuliah, tugas kuliah, bahkan tugas kelompok yang dikumpulkan melalui aplikasi e-kampus. Kemudian, berbagai inovasi dan strategi kami lakukan untuk pembelajaran yang saya terapkan. Tujuannya adalah untuk pencapaian dan terjadinya peningkatan hasil belajar mahasiswa. Dan tentunya, lulusan akan memiliki kompetensi keperawatan yang maksimal. Untuk penyampaian materi ya dalam hal ini untuk mempermudah mahasiswa, saya selalu menyiapkan bahan ajar berupa slide. Ya dalam hal ini PPT, ada buku ajar pedoman sesuai dengan LPS. Kemudian dalam kegiatan praktika, saya menyiapkan modul ya dalam menuntun mahasiswa dalam melakukan praktika manajemen keperawatan dengan sistem role play. Untuk sistem penilaian ya ada dua nih, ada penilaian UTS dan UAS. Ada tugas kelompok maupun mandiri dan memiliki bobot masing-masing adalah 35% untuk UTS dan UAS, 35% praktika dan 30% penugasan individu dan kelompok. Selanjutnya, pembelajaran teori saya dasarkan pada kemampuan komunikasi. Karena di dalam manajemen keperawatan penting sekali hal yang mendasar itu adalah komunikasi. Bagaimana kerjasama kelompok, tugas yang dibuat oleh mahasiswa dan indikator penilaian dalam pembelajaran. Praktek di sini saya melihat dari aktivitas dan keterampilan ya, ataupun kerjasama kelompok, kebenaran analisis serta tata bahasa dalam penyusunan laporan. Nah kemudian hasil daripada evaluasi tersebut, nilai tersebut saya infokan ya, saya transparan menginfokan melalui portal e-kampus ataupun WhatsApp. Tujuannya untuk apa nih? Agar mahasiswa tersebut jika nilainya kurang, artinya dia bisa memperbaiki ya, dari artinya kita berikan remedial sesuai jadwal yang saya sudah tentukan. Dalam hal ini saya koordinasi ke bagian akademik. Berikutnya saya akan tampilkan bagaimana sih video proses pembelajaran dan praktika manajemen keperawatan, dalam hal ini adalah manajemen konflik. Baik, berikut kita akan saksikan bersama-sama tentang manajemen konflik. Baik adik-adik, hari ini selamat siang semuanya. Siang Bu. Apa kabar? Luar biasa sehat. Yes.
Oke, masih semangat ya, walaupun kita jam-jam ngantuk ya. Oke, sesuai dengan RPS yang Ibu sudah jelaskan di sebelumnya, bahwa hari ini kita belajar tentang apa? Oke, baik. Sebelum kita belajar tentang manajemen konflik, ya, Ibu akan absen dulu, ya. Kayaknya sih semuanya hadir nih, udah lengkap. Tapi Ibu akan absen, ya, hanya beberapa aja, ya. Sana, Ruru, Amel. Oke, ternyata semuanya hadir ya. Dan baiklah, hari ini kita belajar tentang manajemen konflik. Oke, sebelum Ibu memulai tentang manajemen konflik, masih ingat nggak pembelajaran sebelumnya? Masih, Bu. Apa coba? Supervisi. Oke. Kalau kita berbicara supervisi, apa yang kalian ketahui tentang supervisi? Yuk, supervisi itu apa sih? Wow, ini semuanya nggak ada yang bisa jawab nih. Bisa, Bu. Ayo dong, mana yang ranking satunya yang bisa jawab? Supervisi itu pengamatan secara langsung ataupun berkala dari atasan terhadap pekerjaan ke bawahannya, Bu. Itu apabila ditemukan suatu masalah, itu bisa diselesaikan ataupun dibantu untuk mendapatkan, untuk mengatasi masalah tersebut, Bu. Oke, jadi kalau kita berbicara tentang supervisi, berarti kita itu adalah pengamatan langsung oleh atasan ke bawahan. Apa sih yang diamatin dalam supervisi itu? Ayo. Apa yang diamati pada saat Anda disupervisi? Yuk, siapa yang bisa jelasin? Oke, tindakan apa yang disupervisi? Keperawatan. Oke, kalau kita berbicara keperawatan, itu biasanya tentang apa? Oke, berarti laporan asuhan keperawatan ada berapa langkah? 5. Coba dijelaskan langkah pertama. Pengkajian. Diagnosa. Perencanaan. Implementasi. Evaluasi. Oke. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan bahwa itu supervisi dilakukan oleh atasan langsung untuk melihat ya bagaimana kita melakukan asuhan keperawatan. Ya, tadi sudah dikatakan bahwa ada 5 asuhan keperawatan. Ya, artinya mulai dari asuhan keperawatan, mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi. Ya, selanjutnya selain asuhan keperawatan, apalagi sih yang disupervisi? Ayo. Oke, tindakan keperawatan. Ya, kalau kita berbicara tindakan keperawatan berarti apa tuh? SOP. Sudah bekerja sesuai SOP kah kita? Nah, itu yang akan menjadi gambaran kita. Ya, selanjutnya satu lagi. No. No, kalau kita berbicara asuhan keperawatan, mulai dari pengkajian sampai evaluasi udah ada di dalamnya adalah komunikasi. Tapi kalau kita berbicara itu ada satu lagi yang harus kita lihat kalau berbicara supervisi. Ayo. Berarti adalah tindakan timbang terima kita, kepuasan pasien terhadap kita. Ya, berarti instrumen B, kepuasan pasien. Nah, inilah yang nanti akan kita lanjutkan. Kalau pasien puas, ada komplain nggak? Ada. Tidak. Capek deh. Kalau kita pasien ada komplain, berarti yang adik-adik katakan instrumen A, instrumen B, instrumen C itu nggak ada. Ya, berarti tidak akan mungkin menjadi rumah sakit yang paripurna. Nanti akan dikomplain nih, ini tamatan dari mana nih? Wow, aku Perma Hermina Manggala. Jangan sampai setelah itu ya. Oke, baik. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan ya tentang manajemen konflik. Oke. Kalau adik-adik lihat ini gambar, apa sih yang kebayang di adik-adik tentang manajemen konflik ini? Hah? Adanya masalah. Tapi sebenarnya masalah itu baik enggak? Iya, ada yang baik dan bisa menjadi positif dan negatif. Oke. Ya, jadi udah ngebayang nih ya. Oke. Selanjutnya
yang akan kita bahas pada siang ini adalah tentang pengertian konflik. Ya, apa sih pengertian konflik itu? Bagaimana kita manage konflik? Ya, selanjutnya itu yang tadi dengan lihat gambar tadi, kalian bayangkan bahwa kita ini ada selisih, betul? Nah, di sini sebenarnya masalah itu tergantung dari kita. Bisa membuat positif dan bisa membuat negatif. Nah, kalau adik-adik sudah tahu nanti, baru kita akan belajar apa itu penyebab konflik, solusi ataupun langkah-langkah penyelesaian konflik. Selanjutnya, bagaimana metode pelaksanaan konflik. Nah, tadi kalau lihat gambar itu konflik itu ada masalah. Ya, tapi ada beberapa pengertian konflik yang perlu adik-adik pahami. Ya, kalau jadi lihat gambar itu, wah, masalah nih. Ya, hidup ini udah punya banyak masalah nggak? Banyak. Tapi kalian yang bisa membuat masalah itu menjadi positif dan masalah itu menjadi negatif. Betul nggak? Kalau kita mau bersyukur, pasti masalah itu bisa habis. Ya kan? Tapi kalau kalian mengeluh, masalah tidak akan pernah selesai. Oke, berbicara pengertian konflik adalah masalah internal ataupun eksternal yang terjadi sebagai akibat dari perbedaan, ya, adanya perbedaan pendapat, nilai-nilai, atau keyakinan dari dua orang atau lebih. Ya, jadi sebenarnya itu masalah dari mana? Dari diri sendiri dulu. Ya, kalau kita bisa menangani masalah diri sendiri, berarti masalah luar juga akan bisa kita tangani. Ya, jadi artinya berbicara internal dan eksternal itu karena adanya beda pendapat. Oke, selanjutnya juga bahwa konflik itu adalah suatu perselisihan atau perjuangan yang timbul bila keseimbangan antara perasaan, pikiran, hasrat, perilaku seseorang terancam. Ya, ini dia. Jadi kalau ada perselisihan, hasrat, keinginan tercapai, nah itu akan menjadikan konflik. Nah, makanya di rumah sakit yang terjadi konflik itu karena pasien tidak sesuai keinginannya. Kita tahu bahwa manusia itu seperti apa? Tidak puas. Ya, selalu manusia tidak akan pernah merasa puas. Nah, kalau kalian sering mengalami konflik tersebut, apa sih yang harus kalian perbaiki? Kalau semuanya orang sama-sama keras, ya kita nggak mau tahu tentang orang lain, pasti akan terjadi konflik yang terus-menerus. Akhirnya terjadi apa? Diam-diaman kalau di sini, ya kan? Tapi kalau di pasien akan ngomong, jangan ke Hermina ya. Nanti di Hermina, waduh perawatnya lama sekali datang. Akhirnya konflik kan? Nah, dia akan menyampaikan karena ketidaknyamanan yang dia dapatkan selama dia dirawat di rumah sakit. Nah, sedangkan menurut Oxford ya, bahwa komplain adalah sebuah aksi yang dilakukan oleh seseorang yang di dalamnya termasuk mengkomunikasikan sesuatu yang negatif terhadap pelayanan yang diberikan. Kalau ini terjadi, ya Oxford ini enak nggak? Enak. Artinya pasien melakukan, mengkomunikasikan. Ya namanya konflik pasti tidak enak, tapi kalau konflik yang dilakukan atau dikomunikasikan kita enak. Ya, jangan kita enak karena apa? Kita bisa cari solusinya. Apa sih yang dimau pasien tersebut? Ya, seperti itu. Jadi jangan adik-adik nanti, aduh komplain ini, konflik ini. Enggak, komplain itu ya untuk memperbaikin kita. Seperti yang tadi di awal. Supervisi itu gunanya untuk apa? Untuk memperbaiki mutu pelayanan yang adik-adik berikan kepada pasien. Selanjutnya, nah ini dia. Apa aspek dan negatif konflik? Ya, dampaknya konflik itu kalau kita berbicara positif, ya, bila upaya penanganan yang kita lakukan, bagaimana kita pengelolaan, ya, sehingga apa nih? Sehingga dampaknya akan positif, ya, melalui perilaku. Coba, kalau positif, pasti kita akan berubah sikap, betul? Pasien kalau nanti dia positif yang kita dapatkan dari pasien akan selesai konfliknya di rumah sakit. Dan dia tidak akan pernah melanjutkan buat di medsos. Jangan datang, saya sangat kecewa dengan pelayanan yang diberikan oleh perawat sewaktu saya dirawat. Saya di ruang VIP. Iya kan? Kalau dia menjadi tidak baik kan? Nah, tapi kalau kita pasien itu kita layanin, pasti akan pasien positif. Ya, positifnya seperti apa?
ya dia akan memberikan, ya kan, dia akan bilang terima kasih, dan dia tidak akan sampai keluar. Ya, itu dia. Jadi pasti akan ada perubahan. Ya, pasti dia pulang, dia akan datang kembali. Makanya rumah sakit selalu melihat yang udah dianjurkan pulang, dilihat kembali, datang nggak pasiennya, ditelepon lagi. Itu saking memberikan servis pelayanan kepada pasien. Nah, dampak yang kedua adalah dampak negatif konflik. Ya, di sini kenapa bisa menjadi dampak negatif konflik? Ya, disebabkan kurang efektif dalam pengelolaan, yaitu ada kecenderungan untuk membiarkan konflik tumbuh subur dan menghindari terjadinya konflik. Ya, kadang-kadang ya ini bisa dilihat contoh kasus, misalnya pasien komplain, ya akibat ketidaknyamanan yang didapatkan sewaktu pelayanan. Nah, perawat ada juga yang nakal, komplain tersebut tidak dimasukin, diam aja, udah teratasi. Nah, itu menjadi dampak negatif. Kita takut nih, apalagi kalau di rumah sakit pasti ada komite keperawatan yang akan menangani adik-adik yang tidak sesuai dalam melayani pasien. Ya, itu. Nah, tapi itulah yang ketidakjujuran, karena takut, aduh nanti aku disalahin. Itu nggak bagus, itu adalah aspek negatif. Itu nggak boleh ada buat adik-adik yang nanti calon perawat, ya. Nah, ini gunanya adik-adik diajarkan. Jadi apapun konflik negatif dan positif, kita harus ya kita buang dulu yang dari ininya. Ya, jadi di sini konflik ini yang tidak kalau dia konfliknya tidak terselesaikan akan merusak lingkungan kerja, ya, sekaligus orang-orang di dalamnya. Oleh karena itu, konflik itu harus menjadi perhatian. Ya, berterima kasih kalau masih ada konflik yang diselesaikan. Tapi kalau konflik, kita menghindar dari konflik, yang ada tidak nyaman, sama seperti adik-adik. Konflik karena dua pendapat yang berbeda, akhirnya diam-diaman, musuhan. Untung nggak jambak-jambakan ya. Nah, itu yang terjadi, yang harus kita hindari. Oke, ini yang tidak boleh dilakukan pada saat pasien mengeluh. Pertama-tama, jangan sekali-sekali menginterupsi saat pelanggan sedang mengeluh. Ya, jangan berdebat, tidak boleh menyalahkan orang lain saat terjadi konflik. Jangan mencoba mencari-cari alasan, dan terakhir adalah jangan bergurau. Selanjutnya, terima kasih atas materi yang Ibu sampaikan. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti ada yang mau bertanya? Coba Amel, apa yang mau ditanyakan atas Ruru? Kayaknya mata Ruru ini apa Ruru yang mau kamu tanya? Ya, Bu, saya mau nanya. Tadi kan Ibu jelasin yang kategori konflik, Bu. Kan Iya. kalau di rumah sakit itu sering banget pasien itu konflik, itu biasanya tentang pelayanan dari perawatnya sendiri yang kadang lama, terus kadang juga jutek gitu tuh, Bu. Nah, itu gimana Bu cara mengatasinya biar kitanya nanti kan jadi perawat itu biar nggak jadi, maksudnya biar kita memberikan pelayanan itu bagus. Oke, baik. Bagus ya, pertanyaan yang sangat-sangat bagus ya. Jadi bagaimana sih menangani konflik, apalagi pasien sering mengatakan pasiennya judes. Ya, terus apalagi pelayanannya lama. Jadi kita harus start nih, kalau kita di NS, bagaimana sih pelayanan biar nggak lama? Bel itu jangan sampai 3 kali bunyi. Kalau udah datang, kadang-kadang kan duduk tuh perawat di situ, lihat-lihatan dulu siapa yang lebih dekat dengan bel, pantatnya terasa ada yang nempel terus di situ. Nah, ini yang nggak boleh. Ya, bila datang, jadi aduh baru aja dari ruangan, aduh kaki masih pegal, kadang-kadang suka mengeluh, ini yang nggak bagus. Jadi pada saat pasien komplain, ya udah, ada yang bisa dibantu. Jadi kalau kepada pasien, kita udah tahu nih pasiennya mengeluh, ya kita langsung datang. Itu yang penting. Terus jangan walaupun kita banyak pekerjaan, megang pasien, lembur, enggak, tetap wajahnya, ya wajah itu ada senyum, nggak usah ngakak senyum, ya ada yang bisa dibantu. Terus tatapan matanya, ya. Nah, itu yang membuat ini. Terus jangan sekali-sekali ya kepada pasien tidak memandang. Oke, jadi siapa yang bisa menyimpulkan materi Ibu? Kayaknya Amel nih mau ngomong. Ya Amel,
Jadi dari materi yang sudah Ibu sampaikan, mulai dari pengertian dulu ya Bu. Jadi untuk pengertian konflik sendiri itu merupakan suatu adanya masalah atau perselisihan di antara dua pihak baik internal maupun secara eksternal. Lalu juga konflik itu bisa disebabkan oleh berbagai aspek, mulai dari tadi dari pelayanannya yang lama, terus juga peralatan atau alat yang ada di ruangannya itu rusak atau tidak ada, terus juga attitude dari perawatnya juga seperti itu. Terus untuk strategi penyelesaian konfliknya itu bisa secara internal sama interpersonal ataupun dari dalam diri sendiri dan kepada orang lain. Itu misalnya ada secara win-win atau saling menang sama menang, jadi semuanya itu nggak ada yang dirugikan ataupun pokoknya semuanya itu nggak ada yang dirugikan intinya. Terus juga ada yang menang kalah, artinya salah satu yang mengalah. Terus juga adanya keterlibatan dari pihak ketiga. Terus juga ketika yang tidak boleh dilakukan saat adanya komplain itu, kita nggak boleh interupsi. Terus juga tidak boleh Menyalahkan orang, iya. atau mencari-cari alasan seperti itu sih Bu yang saya tangkap. Oke, ya. Oke, kita berikan aplaus buat teman-teman. Oke, selanjutnya sesuai dengan tugas RPS yang sudah Ibu sampaikan, ya. Kita saksikan role play-nya. Di sebuah rumah sakit X terjadi sebuah konflik antara keluarga pasien dengan perawat karena pasien dan keluarga komplain tidak diberikan obat sesuai dengan waktu yang biasa, yang biasanya jam 12 siang sudah diberikan, namun sampai jam setengah 2 belum diberikan. Keluarga mendatangi nurse station dengan muka kesal. Permisi sus, ini Bu, ada yang bisa saya bantu? Sus, ini kan udah jam setengah 2 ya, kok anak saya belum dikasih obat sih? Emang ada obat lagi? Oh ya, anak ibu siapa ya? Nama saya itu Yonya X di kamar 551. Oh baik, nanti saya cek terlebih dahulu. Dimohon ibu untuk menunggu di kamar saya, nanti ada kesana ya Bu. Ya udah, jangan lama-lama ya. Iya baik ibu. Nanti sus. Ya, dengan senang hati. Kemudian perawat A menyampaikan kepada perawat B bahwa pasiennya Yonya X di kamar 551 belum diberikan obat siang. Perawat A pun menyarankan untuk segera ke kamar pasien. Kak, tadi ada keluarga pasien atas nama Yonya X di kamar 551 menyampaikan obat siang. Kira-kira bacanya apa? Oh iya, belum aku kasih nih. Ada nih obat siang kata kakak. Ya udah, nanti kalau dikasihkan aja ya Kak. Ya kak, makasih ya kak. Ya sama-sama. Perawat B pun langsung ke kamar 551 untuk memberikan obat kepada pasien. Permisi, selamat pagi Bu. Ada keluhan nggak Bu? Selamat pagi Kak Sus. Gak ada keluhan tapi belum dikasih obat Sus. Maaf ya Bu atas ketidaknyamanannya. Tadi ada sedikit urusan dengan kesehatan lain. Maaf sekali Bu. Seharusnya saya harus diutamakan Sus. Baik Bu, ini dikasih obat dulu ya Bu. Hanya satu obat saja Bu. Baik Sus. Sudah ya Bu, saya permisi dulu ya Bu. Terima kasih Sus. Setelah itu perawat B kembali ke ruangan. Kemudian tanpa bertanya dan hanya melihat, perawat C pun memberitahu kepada ketua tim atas kejadian komplain dari pasien ke perawat. Misi kak, tadi aku lewat di nurse station. Terus ada komplain dari keluarga pasien ke sana, katanya belum ngasih obat siang. Oh gitu ya, terima kasih atas informasinya. Nanti saya perlu ke perawat sana. Iya kak, misi ya kak. Setelah mendapatkan informasi dari perawat Li, kemudian kepala ruangan menemui dan memanggil perawat Sahna untuk meminta penjelasan. Permisi Bu, ada apa ya tadi Bu? Dia kok obat siang Nyonya X belum diberikan ya sampai sekarang. Tadi keluarga pasien komplain mau ke nurse station. Saya dapat laporan tadi dari Li. Oh iya Bu, maaf ya Bu, nanti dikasih Bu. Makasih ya Bu. Setelah kejadian itu, perawat Sahna konfirmasi kepada perawat Li atas tindakannya telah melaporkan kepada Katib tanpa sepengetahuannya. Li, kenapa kamu tadi jawab beberapa tanpa izin saya? Apa masalah apa ya? Saya itu tanpa pasien saya itu. Oh, yang itu. Lah emang bener kan kamu mau ngasih obat? Ya kan salah kalau saya ngasih tahu. Konfirmasi dulu ke saya baru. Ya kan salah kalau saya ngasih tahu. Perawat Li pun meninggalkan perawat Sahna tanpa meminta maaf. Setelah kejadian itu, selama satu shift, perawat Sahna mendiamkan perawat Li. Katib melihat suasana kerja yang tidak nyaman karena perawat Sahna dan perawat Li tidak saling berbicara selama dinas. Akhirnya ketua tim melaporkan kepada Paru atas kejadian ini.
Selamat siang Bu, maaf nih Bu, mau melapor ada komplainan dari keluarga pasien dari kamar 551. Soalnya tadi Sahna nggak beri obat siang Bu, terus saya dapat laporan dari Li. Soalnya Sahna saya tegur, tapi mereka sekarang tidak saling bicara nih Bu, sehingga suasana kerja jadi nggak nyaman nih. Baiklah, setelah shift pagi ini kita berkumpul bersama di ruangan ini untuk menyelesaikan masalah itu. Baik Bu, nanti saya sampaikan ke Sahna dan ke Li. Selanjutnya, Kati meninggalkan ruangan Karu dan menyampaikan pesan kepada perawat Sahna dan perawat Li untuk berkumpul di ruangan Karu sehabis dinas pagi. Setelah shift pagi selesai, Katim dan perawat Sahna dan juga Li menuju ke ruangan Karu. Selamat siang Bu, dinas pagi ini sudah selesai, ini dengan Li dan Sahna. Iya, silakan duduk. Selamat siang. Bagaimana dinas hari ini? Bagaimana dinas pagi hari ini Bu? Yang seperti sudah saya sampaikan tadi lewat telepon Bu, mereka tidak bertemu sapa saat bekerja. Karu mengklarifikasi laporan yang disampaikan oleh Katim. Sahna, bagaimana ceritanya obat siang kamar 551 tidak diberikan sehingga komplain keluarga pasien? Maaf Bu, tadi saya mengurus operasi sikil dulu sehingga pasien saya tidak mendapatkan obat siang Bu. Lalu perawat Li langsung lapor ke Bu Retno tanpa izin saya. Jadi saya kesel Bu sama dia. Li, kenapa kamu lapor ke Katim tanpa konfirmasi dulu? Karena saya melihat di nurse station itu ada komplain, makanya saya langsung lapor aja ke Mbak Retno. Oh begitu ceritanya. Sudah benar laporan ke Katim, tapi seharusnya Sahna yang melapor ke Katim sehingga dapat menceritakan kronologisnya secara benar, dan Katim juga harus mengklarifikasi tentang kronologis kejadian itu sehingga semuanya menjadi jelas sebab dan akibatnya. Dan untuk sebabnya masalah ini tidak perlu diperpanjang lagi dengan permusuhan, karena sebenarnya maksud Li melaporkan ke Katim itu baik, tapi kurang tepat karena belum konfirmasi dengan yang bersangkutan. Iya Bu, saya minta maaf atas kejadian ini. Saya berjanji saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya juga minta maaf Bu atas kejadian ini dan tidak mengulanginya lagi Bu. Nah, masalah sudah selesai, silakan berdamai dan tidak ada permusuhan lagi. Ya Bu, terima kasih. Karena masalah ini sudah selesai, coba kalian berjalan tangan untuk nanti depannya saat bekerja jauh lebih enak. Ayo lihat Sahna mulai duluan. Saya minta maaf ya atas kejadian ini. Saya juga minta maaf ya. Baiklah, masalah sudah selesai, saya akhiri pertemuan hari ini, silakan pulang ke rumah masing-masing. Perawat Sahna, perawat Li dan juga Katim meninggalkan ruangan Karu. Terima kasih ya Bu, kami permisi dulu. Ya, sama-sama. Akhirnya masalah perawat Sahna dan juga perawat Li sudah selesai dengan baik. Mereka berdua menjadi rukun dan solid dalam bekerja. Teman-teman kita ya, bagaimana kita menanganin komplain ya, baiklah, sesuai dengan waktunya juga sudah selesai ya. Terima kasih buat adik-adik semuanya ya. Jadi untuk selanjutnya jangan lupa tetap ada tugas ya. Di RPS juga kan udah diumumkan ya bahwa ada tugas di mana tuh? Kampus. Pintar-pintar ya kampus ya. Dan ingat jangan hanya tahu di kampus tapi lihat jamnya ya. Jam berapa? Jam 8 terakhir ya. Oke. Baiklah, Ibu sudahin pembelajaran hari ini. Dan jangan lupa untuk minggu depan dilihat RPS-nya ya, kita nggak belajar apa, dan disiapin untuk role play-nya ya, prakteknya. Jadi nanti tinggal gampang kita ke praktika di laboratorium. Oke, terima kasih dan salam sehat buat kita semuanya. Sukses selalu ya anak-anak ya. Oke, Ibu pamit dulu ya. Terima kasih dan selamat siang. Baik, demikianlah deskripsi dari saya. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pada bidang pengajaran sebagai dosen yang saya lakukan di Akper Hermina Manggala Husada, khususnya pada materi manajemen keperawatan. Terima kasih atas perhatiannya. Pesan saya, ingat bahwa profesionalisme itu bisa terjadi dengan mempunyai 3 ya. Manajemen keperawatan itu membentuk ya karakter perawat untuk menjadi perawat profesional. Dengan 3 kita punya knowledge, skill, dan attitude. Kalau kita mempunyai 3 ini, kita yakin bahwa kita mampu melayani secara penuh kepada pasien. Tidak ada lagi komplain dan mutu asuhan keperawatan akan baik selalu. Terima kasih, salam sehat buat kita semuanya dan tetap semangat.